Shalom, damai di hati untuk kita semua. Jemaat yang diberkati Tuhan, Mim Gloria Jakarta Selatan dan para simpatisan. Saat ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian keluarga Gemim. Namun sebelum itu kita minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengungkapkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan untuk setiap berkat dalam kehidupan kami yang terus kami rasakan. Terima kasih untuk semua berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa dalam surga, kami mau kembali menghadap hadirat-Mu, mau membaca, merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kau menuntun kami agar kami boleh memahami dan mengerti, bahkan mengimplementasikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan berkat boleh menjadi bagian hidup kami, dan kami boleh menjadi orang-orang yang mencerminkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang berkati Tuhan, pembacaan kita di Senin tanggal 25 November ini terdapat dalam Zakaria 8 ayat 3 sampai 5. Zakaria 8 ayat 3 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan perempuan yang bermain-main di situ. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan harian keluarga kita di hari ini adalah Aku akan kembali ke Sion. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita sering mendengar atau mengalami sendiri ketika ada orang yang berjanji untuk memberi jaminan bahwa jika menuruti apa yang menjadi permintaannya, maka kita akan mendapat keuntungan, kesejahteraan, kenyamanan, dan juga kedamaian. Namun seiring berjalannya waktu, di kemudian hari ternyata apa yang dijanjikan itu sering tidak ditepati, sehingga membuat kita tidak percaya lagi kepada seseorang yang memberi janji. Contohnya, dalam hal pinjam-meminjam uang atau barang, telah disepakati tanggal pengembaliannya, namun pada saatnya untuk dikembalikan tidak ditepati, sehingga akhirnya ada ungkapan, memang lidah tak bertulang, dialamatkan kepada orang yang mengingkari janjinya. Dengan kata lain, janjinya tidak ditepati atau bisa dibilang berbohong. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkati Tuhan, firman di hari ini, Tuhan Allah berjanji akan kembali ke Sion dan akan berdiam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem adalah ibu kota bangsa Israel. Yerusalem adalah artinya kota damai atau kota setia atau gunung Tuhan semesta alam dan Gunung Kudus. Dikatakan bahwa di Yerusalem akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan, masing-masing memegang tongkat karena sudah lanjut usia. Dan jalan-jalan kota itu juga akan dipenuhi dengan anak laki-laki dan anak-anak perempuan yang bermain. Hal ini menggambarkan suasana kegembiraan atau kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan dapat hidup panjang umur. Ketika ada kebenaran di kota setia, di Gunung Kudus, maka di tempat ini tercipta damai sejahtera,
dan keturunan mereka menjadi banyak. Sungguh realita dari janji Tuhan Allah ini terwujud. Walaupun memang Tuhan Allah pernah murka kepada umat-umatnya karena dosanya, sehingga mereka menerima penghukuman. Namun Tuhan Allah yang setia berbelas kasihan kepada mereka, yang ditandai dengan kehadirannya kembali di tengah-tengah Yerusalem. Jemaat Tuhan, kita tahu bersama bahwa tidak ada janji Tuhan Allah yang tidak ditepati. Oleh karena itu, ajakan bagi kita semua agar tidak usah ragu menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepadanya. Kita harus mengaminkan janjinya bahwa hidup ini akan diberkati ketika beriman dan melakukan sungguh-sungguh kehendak Tuhan. Bukan hanya generasi kita yang diberkati Tuhan, tetapi sampai kepada generasi-generasi selanjutnya. Karena itu, janganlah kita membuat orang lain menjadi trauma, gelisah, kecewa, dan ataupun putus asa akibat dari suatu janji yang tidak kita tepati. Tepatilah janji imanmu kepada Tuhan Allah dan janji kepada sesama kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarilah kami agar terus meyakini akan janji-janji-Mu yang memberkati dan menyelamatkan, sehingga kami sungguh-sungguh tetap teguh hidup dalam firman-Mu. Biarlah kebenaran dan damai sejahtera tegak berdiri dalam kehidupan kami. Amin.